Selamat pagi anak-anak, berjumpa kembali bersama Bu Inten. Nah, bagaimana kabar kalian semua? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada hari ini Bu Inten akan mengajak anak-anak belajar tema 3, subtema 2, muatan matematika. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah anak-anak setelah pembelajaran ini mampu mengukur jarak, kemudian mampu mengukur massa benda, dan mampu mengukur volume benda. Nah, anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar mengenai pengukuran jarak. Nah, pada pembelajaran kali ini Bu Inten hanya mengingatkan kembali kepada anak-anak bagaimana mengukur jarak. Nah, anak-anak silahkan simak soal berikut ini. Nah, pada soal ditanyakan 5 meter 70 cm setara dengan berapa sentimeter? Cara yang pertama harus kalian lakukan adalah mengubah satuan meter menjadi sentimeter. Sebagai contoh, 5 meter diubah menjadi satuan sentimeter. Hal yang harus kalian lakukan adalah meter tersebut turun sebanyak 2 tangga. Nah, turun sebanyak 2 tangga artinya dikalikan 100. Jadi 5 dikali 100. Anak-anak dapat hasilnya? Ya, benar sekali. Hasilnya adalah 500 cm. Kemudian 70 cm tidak usah diubah lagi. Mengapa? Karena satuan tersebut sudah sama dengan yang ditanyakan, yaitu cm. Jadi cukup ditulis 70 cm. Nah, anak-anak, 500 cm ditambah 70 cm sama dengan berapa anak-anak? Ya, benar sekali anak-anak. Hasilnya adalah 570 cm. Nah, mudah sekali bukan anak-anak mempelajari jarak? Nah, anak-anak, sekarang kita akan belajar mengenai massa benda. Tahukah kalian apa itu massa benda? Ya, benar sekali. Massa benda adalah banyaknya zat penyusun yang terdapat pada suatu benda. Massa benda ini sama juga dikatakan sebagai berat benda. Nah, untuk mengukur massa benda, kita dapat melakukan dengan cara menimbangnya, anak-anak. Alat yang digunakan adalah timbangan, baik timbangan digital maupun timbangan pasar. Bisa kalian gunakan untuk menimbangnya. Nah, anak-anak, sebelum kita lanjut ke contoh soal, Bu Inten akan mengingatkan anak-anak kembali mengenai satuan berat. Nah, satuan berat ini kalian dapat menghafalnya dengan kucing hitam dalam gudang, desi cantik mondar-mandir, yaitu kilogram sebagai kucing, hitam sebagai hektogram, dalam sebagai dekagram, gudang sebagai gram, desi sebagai desigram, cantik sebagai sentigram, mondar-mandir sebagai mili. Nah, anak-anak, sekarang perhatikan contoh soal berikut. Bu Inten akan melakukan penimbangan dengan menggunakan neraca digital. Nah, neraca digital atau timbangan digital kita setting dulu, kita on-kan dulu pada nominal 0 gram. Nah, selanjutnya letakkan benda yang akan kalian timbang. Misalnya, Bu Inten akan menimbang berapa berat dari gelas kaca ini. Setelah itu, timbangan akan menunjukkan angka berapa berat dari berat tersebut. Nah, anak-anak, mudah sekali bukan melakukan penimbangan?
Nah, anak-anak, untuk membandingkan berat dua benda, anak-anak bisa melihat contoh berikut. Anak-anak, sekarang Bu Guru akan mempraktekkan bagaimana cara menggunakan timbangan digital. Yang pertama, kalian harus hidupkan dulu timbangan digitalnya, yaitu tekan tombol on-nya. Nah, setelah timbangan menunjukkan angka 0, di situ ada satuannya yaitu gram ya anak-anak ya, berarti pengukurannya dalam bentuk gram. Nah, sekarang Bu Guru akan melakukan penimbangan dengan membandingkan 2-3 benda. Yang Bu Guru akan bandingkan di sini adalah berat benda buah pir, kemudian berat benda alpukat, dan yang terakhir adalah Bu Guru akan membandingkan buah mangga. Nah, anak-anak, sekarang Bu Guru akan melakukan penimbangan pada buah pir. Nah, bisa dilihat di sana berat buah pir adalah 196 gram. Kemudian Bu Inten sekarang akan melakukan penimbangan pada buah alpukat. Nah, dapat diamati di sana anak-anak, berat buah alpukat adalah 170 gram. Selanjutnya, Bu Guru akan melakukan penimbangan pada buah mangga. Nah, anak-anak, dapat kita amati berat buah mangga adalah 189 gram. Nah, dari ketiga berat buah mangga tadi, kita dapat membandingkan mana buah yang beratnya paling berat, kemudian paling ringan. Nah, anak-anak, selanjutnya Bu Inten akan menjelaskan mengenai volume benda. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan volume benda? Ya, benar sekali anak-anak. Volume benda adalah isi atau besarnya benda dalam ruang. Nah, benda padat memiliki volume yang tetap. Walaupun benda padat ini diletakkan di tempat yang berbeda. Sebagai contoh, batu yang diletakkan di dalam kardus tetap. Batu yang diletakkan di atas meja juga volumenya tetap. Jadi, volume batu tersebut dikatakan tetap. Nah, anak-anak, volume benda cair juga tetap meskipun ditempatkan dalam wadah yang berbeda. Nah, anak-anak, di sini kita lihat volume zat cair pada wadah A adalah 100 ml. Sekarang Bu Inten akan tuangkan volume zat cair ini ke wadah B. Dapat anak-anak amati, volume zat cair pada benda B atau pada wadah B sama, yaitu 100 ml ya, sama dengan di wadah A tadi. Nah, sekarang Bu Inten akan pindahkan volume zat cair yang ada pada wadah B ini ke wadah C. Nah, anak-anak, dapat kita amati ya, pada wadah C itu volumenya juga menunjukkan 100 ml ya, satu strip di atas 90. Nah, jadi anak-anak, walaupun ketiga wadah ini berbeda ukuran, namun volume zat cairnya tetap ya. Jadi volume zat cair itu tetap walaupun dipindahkan ke berbagai tempat yang berbeda ukuran. Nah, bagaimana dengan volume benda gas?
Nah, volume benda gas juga berubah-ubah mengikuti bentuk wadahnya. Sebagai contoh, jika balon ditiup, balon akan menggelembung. Udara di dalam balon mengikuti bentuk balon. Udara mengisi seluruh ruangan dalam balon. Volume udara tersebut sebesar volume balon. Udara di dalam bola sepak juga mengikuti bentuk bola sepak. Jadi, volume udara di dalam bola sepak sebesar bola sepak. Nah, anak-anak, semakin kecil wadahnya, volume udara semakin besar. Jadi, semakin besar wadahnya, volume udara juga semakin besar. Berikut, Bu Inten akan mempraktikkan contoh-contoh membandingkan volume benda. Nah, anak-anak, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Untuk tugas, Bu Inten akan memberikan tugas kepada kalian ya. Kita akan melakukan kegiatan eksperimen, yaitu melakukan pengukuran panjang atau jarak, kemudian anak-anak melakukan pengukuran berat dan melakukan pengukuran volume. Jika anak-anak tidak memiliki alat ukur yang baku di rumah, anak-anak bisa menggunakan alat pengukuran yang sederhana. Nah, kegiatannya anak-anak membandingkan dua benda yang mana lebih berat, lebih ringan, atau lebih panjang dan lebih pendek. Nah, sekian video pembelajaran Bu Inten hari ini. Tetap semangat belajar di rumah. Semoga anak-anak dan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dadah!